Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang pada undangan press conference berkaitan dengan rencana tim hukum Merah Putih ya, akan mengajukan permohonan atau katakanlah pendapat dari Mahkamah Agung terkait dengan Prapit. Pendapat yang kita maksudkan dalam kaitan ini yang harus diproduksi oleh Mahkamah Agung adalah peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan Prapit. Tadi saya sudah katakan. Kenapa seperti itu? Kita minta ada kejelasan dari lembaga tertinggi peradilan ini, karena kita melihat peradilan ini sekarang menjadi wilayah yang sangat, bukan tidak jelas, sangat membingungkan. Karena kenapa dikatakan membingungkan? Ini peradilan bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau seandainya misalnya peradilan ini sampai 10 kali diadakan, barangkali pokok perkara ini akan tertunda berbulan-bulan, ya, bahkan barangkali tahunan. Terus diupayakan Prapit itu menjadi wilayah kerjanya dari orang-orang yang memang punya kepentingan. Nah, ini juga kita jelaskan dalam kaitan permintaan atau katakanlah pengajuan berkaitan dengan permah. Ini bukan semata-mata menyangkut kasus Prapit yang berkaitan dengan Roy Suryo, tetapi ya ini adalah keseluruhan dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Karena kita nggak mau juga wilayah Prapit ini nanti akan berlaku sama seperti di daerah-daerah lain, ya, bisa dilakukan berulang-ulang. Padahal kalau kita melihat lagi kepada mekanisme undang-undang berkaitan dengan masalah kerja-kerja pengadilan, itu sudah diatur, ya, sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 yang mengatakan bahwa dalam pasal 2 ayat 4 itu harus mempunyai ajas sederhana, murah, dan biaya cepat dan biaya murah, ya, itu semangatnya. Jadi sederhana, cepat, dengan biaya murah. Nah, kalau kita melihat dengan berkali-kali Prapit diajukan, ini kan nggak tercapai tujuan daripada kata sederhana, cepat, dengan biaya murah, karena bertele-tele, ya, terus juga memakan waktu yang cukup panjang, ya, yang harusnya dibikin sederhana kok jadi tidak dibuat sesederhana seperti itu. Nah, kenapa dikatakan juga seperti kita meminta kepada Mahkamah Agung? Karena kekosongan hukum berkaitan dengan masalah ketentuan Prapit itu boleh dilakukan berapa kali, kewenangannya tidak ada di wilayah kejaksaan dan juga wilayah kepolisian. Ini wilayah kerja Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan. Jadi hanya Mahkamah Agung yang bisa mengeluarkan ini. Oleh karena itu, ya, atas dasar alasan-alasan yang kami juga sudah kirimkan surat kepada Mahkamah Agung, kita meminta respon kepada Mahkamah Agung supaya ada keseragaman bahwa Prapit itu hanya dilakukan 1 kali, ya, kalau memang perkara itu sudah sampai kepada surat dakwaan atau pengajuan udah tahapnya berkaitan dengan perkara akan diadili. Harusnya itu bisa dilakukan sekali, ya, bukan berkali-kali. Ini kan terus berkali-kali dilakukan, karena tujuannya apa? Mengulur, kalau dugaan saya, ini mengulur waktu. Ini kan nggak baik untuk mencari kepastian hukum. Kan kalau diadakan Prapit terus seperti ini kan juga keberadaan dari pelapor atau orang yang punya kepentingan dalam kaitan ini, termasuk juga pendukung-pendukung yang berkaitan dengan masalah kasus dugaan ijazah palsu ini kan juga nggak ada kepastiannya. Mau sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Bahkan mungkin bisa setahun. Apa ini yang kita harapkan? Kan tentunya tidak. Oleh karena itu, atas dasar pemikiran-pemikiran yang kita tuangkan dalam surat kepada Mahkamah Agung, kita meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat
Ini bukan minta fatwa ya, karena kami dalam konteks ini tidak boleh meminta fatwa, karena yang namanya fatwa itu kewenangan dari lembaga negara, pengacara dan lain sebagainya, itu tidak. Cuma kami mengusulkan agar Mahkamah Agung melihat perspektif keadaan pra peradilan yang sekarang berlangsung, karena kita melihat seperti tidak ada kepastian. Nah, kemarin juga berkaitan dengan Prapit yang kedua, itu kan sebetulnya sudah jelas ada dugaan Prapit menyangkut penetapan tersangka itu sengaja diajukan pada menjelang persidangan, sehingga hakim menafsirkan ini upaya mengulur-ulur waktu. Termasuk juga sekarang nih yang Prapit ketiga, ya. Saya juga sudah mempunyai analisa hukum. Harusnya berkaitan dengan ganti rugi itu bukan dilakukan di peradilan peradilan, ya, tetapi harus di peradilan umum. Tapi dilakukan juga, gitu kan? Nah, ini ternyata juga dugaan saya itu benar, ya. Karena per hari ini, ya, hakim yang mengadili berkaitan dengan ganti rugi itu sudah menyatakan bahwa ini salah mengajukan gugatan. Tapi kan kita nggak lihat juga ini kemudian jadi selesai. Tidak, karena Roy Suryo itu sudah menyiapkan Prapit yang keempat, ya kan? Berkaitan apa? Berkaitan pencekalan, karena katanya ada sprindik berkaitan dengan pencekalan. Loh, yang namanya pencekalan itu, ya, sepanjang memang status dari yang bersangkutan itu masih tersangka, itu kan nggak bisa dibawa ke Prapit. Kalau memang ada keberatan-keberatan berkaitan dengan pencekalan, itu harus diajukan dalam bentuk surat biasa, memohon kepada Menteri Kehakiman dalam konteks ini, ya, atau keimigrasian. Itu yang harusnya disampaikan ke sana, atau ke Polda keberatan terhadap pencekalan, bukan wilayah Prapit. Tidak ada itu aturan pencekalan terus masuk ke dalam Prapit. Dan nanti kalau memang seperti itu, ya, berarti kalau saya duga ini masih ada 7 Prapit lagi, ya, seperti misalnya penyitaan. Wah, keberatan saya disita ijazahnya Pak Jokowi, karena yang saya minta bukan ijazahnya Pak Jokowi yang disita. Ini kan menjadi debat tebal. Ini yang kita tidak mau. Belum lagi juga aspek-aspek yang lain. Karena saya yakin kalau korelasi Prapit itu diukur dari yang namanya sprindik, barangkali bukan 1-2 sprindik yang dikeluarkan, barangkali lebih dari 7 atau mungkin bisa 10. Nah, kalau ini memang itu terjadi dan terus kemudian sprindik ini diumpamakan sebagai wilayah kerja Prapit, dugaan saya ijazahnya persidangannya Pak Jokowi tahun depan. Saya pastikan tahun depan, karena tidak akan selesai. Soalnya kan saya juga lihat nih di dalam undang-undang yang sekarang ini, ya, di dalam KUHP itu kalau nggak salah di pasal 163 ayat 1 dan huruf E itu dikatakan kalau sedang ada Prapit, pengadilan pokok perkara itu tidak boleh menyidangkan perkaranya. Jadi Roy Suryo sebetulnya cukup pencet tombol aja, saya mau Prapit yang kelima, entah apa bunyinya, ya pengadilan pokok perkara ini nggak akan menyidangkan perkara, karena tadi kan ada pesan dari pasal 163. Nah, kalau ini terjadi mau sampai kapan? Terus bagaimana juga kepastian hukum? Kan kalau menurut saya harusnya kan sudah yakin 99,999% ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kenapa takut? Ya harusnya kan maju dong ke dalam pokok perkara, hadapi persidangan ini, bukan mencari-cari celah, ya, untuk menghindari pokok perkara. Jadi sekali lagi, kenapa kami mengajukan bahwa meminta kepada Mahkamah Agung ada perhatian berkaitan dengan masalah kekosongan hukum terkait masalah Prapit, karena ini harus diakhiri, karena ini harus diambil tindakan tegas. Bagaimana sikap-sikap pengadilan, badan peradilan, ya, untuk menyikapi permohonan Prapit terus, ya, sementara pokok perkaranya yang harusnya sudah berjalan sampai hari ini
tidak berjalan. Dan lagi yang lucunya lagi nih, yang belum lama kita dengar, Tipa, ya, Dokter Tipa itu juga ngajukan tabir. Ya. Kok bisa? Kan sudah pernah disidangkan, kedudukannya sebagai terdakwa. Kemarin katanya saya dengar juga dari yang bersangkutan, saya sudah bebas, saya bukan lagi terdakwa. Jangan salah, status terdakwa itu masih melekat. Kenapa saya katakan melekat? Karena yang diputus itu bukan berkaitan dengan masalah-masalah yang esensi. Misalnya status daripada terdakwanya itu tidak salah, atau status terdakwanya itu salah dalam menuntut orang atau mendakwa orang, itu baru boleh. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ya wilayah kerja yang dikritisi oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, bahwa ada pasal yang harus diperbaiki, harus mengacu kepada KUHP dan KUHP yang baru, harus juga mengacu kepada lokus dan tempos yang memang sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan. Ini bukan wilayah kerjanya, istilahnya menghapuskan semua persoalan, bukan. Karena pesan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 75 itu jelas sekali kok. Perkara-perkara yang dinyatakan sebagai batal demi hukum itu bukan kemudian berakhir perkaranya, tapi itu bisa diajukan sekali lagi untuk diajukan dakwaan baru, ya, tentunya juga ketentuannya sebagaimana putusan daripada bantahan tersebut atau putusan selah tersebut. Itu yang menjadi korelasi kenapa harus diperbaiki. Jadi kalau dibilang, oh terdakwa saya sudah hilang, kapan hilangnya? Orang nggak pernah hilang kok. Ya, pengadilan nggak menyatakan bahwa terdakwanya tidak sah, kecuali memang tadi saya katakan, kalau ada kata-kata dalam putusan itu terdakwanya Tipa itu tidak sah, itu baru boleh dinyatakan dia bebas. Tapi kan itu tidak pernah diucapkan dan tidak pernah ada di dalam putusan. Ya, jadi sementara itu barangkali teman-teman ada yang